Mesin Turing merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam dunia komputasi. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana komputer dapat memahami perintah dan melakukan tugas yang rumit? Semuanya dimulai dari ide sederhana yang diciptakan oleh seorang matematikawan jenius bernama Alan Turing. Pada tahun 1936, Alan Turing memperkenalkan konsep mesin Turing, yaitu sebuah model teoritis yang merevolusi cara kita memahami komputasi. Mesin ini bukanlah mesin fisik, melainkan sebuah ide matematis yang mampu memproses algoritma dengan cara yang sangat mirip dengan cara komputer bekerja saat ini. Mengapa mesin Turing begitu penting? Karena model ini memungkinkan kita memahami apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh sebuah komputer. Bahkan hingga saat ini, konsep ini tetap menjadi dasar dari pengembangan ilmu komputer, teori algoritma, dan bahkan kecerdasan buatan. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat bagaimana sebuah mesin Turing bekerja. Meskipun ini hanya model teoritis, mesin Turing memiliki 3 komponen utama yang sederhana tetapi sangat penting. Komponen yang pertama adalah infinite tape atau pita tak terbatas. Bayangkan pita ini sebagai gulungan kertas yang sangat panjang. Kemudian dibagi menjadi sel-sel kecil. Setiap sel dapat menyimpan satu simbol seperti angka atau huruf. Pita ini adalah tempat di mana mesin Turing menyimpan data dan instruksi yang akan diproses. Kemudian untuk komponen yang kedua yang terletak di atas pita, yaitu write head dan read head. Kepala atau head ini adalah bagian yang membaca simbol dari pita, kemudian mengubah simbol jika diperlukan, dan kemudian bergerak ke kanan atau ke kiri di sepanjang pita. Misalnya, jika kepala membaca simbol 0, ia dapat mengganti simbol itu menjadi 1, lalu bergerak ke kanan tergantung pada aturan yang diberikan. Komponen yang terakhir adalah state atau keadaan. Mesin Turing selalu berada dalam salah satu dari sejumlah keadaan yang telah ditentukan. Keadaan ini menentukan bagaimana mesin merespons simbol yang dibaca. Misalnya, jika mesin berada di keadaan Q0 dan membaca simbol 0, ia akan melakukan sesuatu seperti mengganti simbol atau bergerak, lalu berpindah ke keadaan lain seperti Q1. Jadi mesin Turing dimulai dalam keadaan tertentu yang biasa disebut dengan state awal. Nah, pada saat yang sama, kepala pembaca atau kepala penulis berada di salah satu kotak dalam pita dan mencoba membaca simbol yang ada di sana. Misalnya, jika kepala membaca simbol 0, program di mesin akan memberikan instruksi tentang apa yang harus dilakukan. Nah, jika mesin membaca 0 dan berada dalam keadaan Q0, maka sesuai aturan, mesin akan mengubah 0 menjadi 1. Kemudian bergerak satu kotak ke kanan dan berpindah ke keadaan Q1. Proses ini berulang untuk setiap simbol yang dibaca, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Oke, kemudian sekarang mesin Turing berada dalam keadaan Q1. Jadi kepala pembaca atau kepala penulis berada di atas kotak berikutnya di pita. Kemudian simbol yang dibaca saat ini akan menentukan tindakan selanjutnya, sesuai dengan aturan tabel transisi di atas. Kemudian jika kepala pembaca atau kepala penulis berada di keadaan Q1 dan membaca simbol 1, maka aturan transisi menyatakan bahwa simbol 1 harus diganti dengan 0. Setelah itu, kepala bergerak satu kotak ke kanan dan mesin berpindah ke keadaan Q2. Kemudian untuk kasus yang kedua, jika kepala pembaca atau kepala penulis berada di dalam keadaan Q1 dan membaca simbol 0, maka simbol tersebut akan diganti dengan simbol 1. Kemudian setelah itu, kepala bergerak satu kotak ke kiri dan mesin kembali ke keadaan Q0. Dan jika kepala pembaca atau kepala penulis berada di keadaan Q1 dan membaca simbol B, nah B di sini artinya blank atau ruang kosong, maka mesin tidak mengubah simbol tersebut dan kepala tidak bergerak, sehingga mesin memasuki keadaan akhir atau bisa kita sebut dengan Q halt, yang menandakan bahwa proses telah selesai. Dengan mengikuti aturan-aturan sederhana tadi, mesin Turing mampu mengubah pola simbol pada pita menjadi sebuah solusi akhir dari masalah.
Mesin ini juga menggunakan proses dasar seperti membaca simbol, mengganti simbol, bergerak di pita, dan berpindah antara keadaan-keadaan. Halo, selanjutnya mari kita kenali 4 signifikansi mesin Turing. Yang pertama ada model komputasi universal, di mana mesin Turing dapat mensimulasikan setiap algoritma, sehingga dianggap sebagai model universal untuk mendefinisikan komputasi. Yang kedua, konsep disability, di mana mesin Turing digunakan untuk mempelajari apakah suatu masalah dapat diselesaikan secara algoritmis, dapat diputuskan atau tidak. Yang ketiga, teori kompleksitas. Mesin Turing membantu menganalisis efisiensi algoritma berdasarkan waktu dan ruang. Lalu yang keempat, Turing completeness. Sistem komputasi seperti bahasa pemrograman disebut Turing complete jika dapat mensimulasikan mesin Turing universal. Selain itu, apakah kalian sudah tahu bahwa mesin Turing mempunyai keterbatasan? Keterbatasan yang pertama ada pada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh mesin Turing, seperti halting problem, memutuskan apakah mesin tertentu akan berhenti atau berjalan selamanya. Keterbatasan kedua ada pada model ideal. Pita tak terhingga tidak realistis dalam implementasi fisik. Mesin Turing adalah model teoritis, bukan mesin nyata. Lalu untuk keterbatasan yang ketiga ada pada efisiensi. Mesin Turing tidak dirancang untuk efisiensi waktu atau memori. Model ini hanya menunjukkan apakah sesuatu dapat dihitung atau tidak. Oke, kemudian yang terakhir adalah saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian dari mesin Turing. Oke, yang pertama adalah contohnya kompresi data. Jadi misalnya, ketika kita mengompres file menjadi format seperti zip atau RAR, jadi kita sebenarnya menerapkan prinsip mesin Turing. Jadi program kompresi membaca data file asli, kemudian diproses dengan algoritma yang menghilangkan redundansi dan menulis data hasil kompresi ke file baru. Nah, ini juga mirip dengan cara mesin Turing bekerja, seperti membaca simbol di pita, mengganti simbol berdasarkan aturan, dan menghasilkan output yang efisien. Kompresi data memungkinkan kita menyimpan lebih banyak informasi dalam ruang yang lebih kecil. Kemudian contoh yang kedua adalah compiler dan interpreter, di mana compiler ini membaca kode sumber seperti pada bahasa pemrograman Python atau C++, kemudian menerjemahkannya menjadi bahasa mesin yang dapat dipahami oleh komputer. Nah, proses ini juga sangat mirip dengan proses mesin Turing, yaitu membaca simbol dan memprosesnya. Selain dari dua yang saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya masih ada banyak lagi pengaplikasian dari mesin Turing ini. Contohnya seperti dalam kecerdasan buatan, search engine, bahkan kriptografi. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai mesin Turing dan cara kerjanya. Terima kasih.